Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur KUA Kecamatan Menteng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita baru saja menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita di hari ini dan hari-hari yang telah kita lalui selama bulan suci Ramadan, juga memberikan taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan ibadah yang lainnya di sisa 15 hari atau 14 hari Ramadan ke depan. Karena tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-15. Artinya sudah separuh perjalanan kita melewati hari demi hari di bulan suci Ramadan. Insya Allah jika tidak ada halangan, maka dalam 5 hari ke depan kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau terbiasa ketika memasuki 10 hari yang terakhir mengencangkan ikat pinggang beliau, kemudian beliau membangunkan istrinya untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya justru menjelang akhir di bulan Ramadan, memasuki 10 hari yang terakhir, ibadahnya bukan semakin mengendur, justru ibadah beliau, para istri-istrinya juga semakin meningkat. Untuk itu mungkin kita sebagai seseorang yang ingin juga mengisi hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan ibadah, tapi juga kita memiliki kesibukan yang lain sebagai seorang pegawai, seorang yang sedang mencari nafkah, maka alangkah baiknya jika kemudian kita dari sekarang mencari beberapa ibadah-ibadah yang ibadah tersebut bisa memiliki nilai setara dengan ibadah-ibadah yang besar. Maka setidaknya ada 3 amalan yang jika kita lakukan amalan tersebut, maka amalan tersebut setara atau dihitung pahala sholat semalam suntuk atau sholat di seluruh malam. Yang pertama adalah hendaknya kita melakukan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man shalal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, bagi laki-laki diperkuat dengan salat isya berjamaah di masjid, maka terhitung pahalanya seperti salat setengah malam. Kemudian lanjutan hadisnya adalah, "Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Dan barang siapa yang kemudian subuhnya melakukan salat subuh secara berjamaah, maka dinilai pahala salat semalam suntuk. Jadi upayakan di 10 hari yang terakhir atau mulai dari sekarang, jangan kita lewatkan salat isya secara berjamaah. Bagi yang laki-laki di masjid, bagi yang perempuan bisa berjamaah dengan keluarganya, dengan anak, orang tua di rumah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Maka hal itu sudah setara dengan kita dinilai sholat semalam suntuk. Apalagi jika pada saat kita melaksanakan ibadah tersebut berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, maka sudah dinilai lagi kita beribadah
yang setara dengan 1000 bulan atau 84 tahun. Itu amalan yang pertama, yaitu sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah amalan yang bisa dinilai setara dengan hitungan sholat malam semalam penuh adalah kita menjalankan sholat malam atau qiyamul lail atau sholat tarawih bersama imam hingga selesai. Hadisnya adalah satu hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, yaitu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam tarawih atau tahajud atau qiyamul lail bersama imam hatta yansarif sampai dengan selesai, maka kita upayakan ketika kita datang ke masjid mengikuti sholat tarawih, jangan menjelang witir pulang, tapi kita ikuti sampai dengan selesai imam mengimami sholat pada malam itu. Maka jika kita lakukan itu, sholat kita pada malam itu insya Allah terhitung setara dengan sholat selama satu malam penuh atau satu malam suntuk. Itu amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat di malam hari. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Imam Ahmad, man qara'a bimi'atin ayah fi lailah kutiba lahu kunutul lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat dari Al-Quran pada malam hari, maka pada saat itu insya Allah ia terhitung pahala salat semalam suntuk. Nah, 3 amalan ini setidaknya menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa kita lakukan. Dan bahkan 2 di antara 3 amalan itu adalah amalan yang wajib yang sudah terbiasa kita lakukan, yaitu salat isya, salat subuh, serta di bulan Ramadan ini kita sudah terbiasa dengan salat tarawih atau salat qiyamul lail. Maka jangan sampai kita lewati malam-malam di bulan Ramadan, apalagi nanti di 10 malam yang terakhir, meninggalkan 3 amalan tersebut. Mungkin kita memiliki kesibukan yang sama, tetapi kita juga memiliki kesempatan yang sama. Ramadan datang kepada orang-orang memberikan kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kemudian kita mengambil peluang-peluang itu seraya berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan di 10 hari yang terakhir. Sekali lagi niatnya adalah mudah-mudahan di antara 10 malam yang terakhir ketika kita melaksanakan 3 amalan tadi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar pasti datang setiap bulan di bulan Ramadan. Setiap tahunnya pasti datang. Cuman kita tidak tahu pada saat ia datang kondisi kita pada saat itu sedang dalam keadaan bagaimana. Maka setidaknya jika kita di 10 hari yang terakhir bertekad, berazam untuk melaksanakan ibadah yang 3 tadi, maka ketika ia bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka saat itu posisi kita dianggap sedang sholat semalam suntuk. Maka dikalikan lagi dengan 1000 bulan atau setara dengan 84 tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.